Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SIG, Sistem Informasi Geografi, atau beberapa orang juga sering menyebut dengan GIS, Geografi Informasi System. Ada beberapa pengertian dari SIG sendiri. Dari beberapa ahli menjelaskan bahwa SIG adalah atau diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data berreferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan baik penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Itu salah satu pemahaman dari SIG dari Murai. Di sini ada kata kunci yang membedakan antara basis data SIG dengan bukan SIG adalah kalau SIG itu dia berbasis spasial atau ada istilah yang menyebut kebumian. Selanjutnya dalam diagram ini kita bisa melihat bahwa SIG itu bisa disederhanakan sebagai berikut, bahwa dari kondisi real bumi itu data dan informasi diambil baik menggunakan citra satelit, foto udara, atau data-data informasi yang diambil dengan menggunakan lapang, data-data lapang, baik pengukuran lapang. Itu menjadi suatu informasi data yang di sana ada informasi-informasi yang mengikat data spasial. Ini menjadi satu kesatuan spasial database. Nah, informasi-informasi spasial database ini kemudian dianalisis menjadi spatial analysis and modeling. Nah, hasil dari spatial analysis modeling ini kemudian menjadi informasi produk sesuai dengan kebutuhan. Dan informasi produk inilah yang dipergunakan oleh user untuk planning and management dan seterusnya. Itu proses penanganan dalam data spasial SIG. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur data SIG. Data SIG di sini secara umum terbagi menjadi dua. Ada data grafis, kemudian ada data atribut. Nah, data grafis ini ada yang dia dalam bentuk raster dan juga ada yang bentuk vektor. Data grafis ini tipenya ada yang berupa titik, garis, poligon, ataupun permukaan. Nah, permukaan ini yang tipenya raster. Dan di dalam informasi data grafis ini terdapat atribut-atribut informasi-informasi tambahan baik dalam deskriptif maupun tekstual. Nah, inilah struktur dari data SIG. Selanjutnya, data grafis sendiri jenisnya ada yang data yang berupa continuous seperti data elevasi atau ketinggian, data curah hujan, data salinitas air laut, atau data yang berupa area. Area ini ada yang unbounded, misalnya penggunaan lahan, area pasar, jenis tanah, jenis batuan, atau yang ada batasannya, misalnya batas kota, negara, batas desa, atau moving. Ini ada contohnya massa udara, kumpulan binatang,
ataupun kumpulan ikan yang tidak ada batasannya. Kemudian ada jenis lain data grafis yang berupa network, misalnya jalan, pipa atau kabel transmisi atau sungai. Dan jenis lain juga ada yang data berupa poin, itu yang fix. Ini misalnya sumur, lampu jalan atau alamat, atau yang moving. Ini misalnya mobil, ikan, ataupun hewan-hewan. Sedangkan data atribut ada dua jenis. Ada yang kategorikal, ada yang numerikal. Kalau kategorikal ini terbagi menjadi dua, ada data yang nominal dan ordinal. Yang nominal ini tidak ada tingkatan, misalnya nama kota, tipe penggunaan lahan, sedangkan ordinal ini ada tingkatan atau klasifikasi. Nah, sedangkan numerikal ini terbagi menjadi interval. Interval ini yang tidak mempunyai nilai nol mutlak dan tidak dapat dikatakan lebih dari 2 kali. Contohnya temperatur. Dan data rasio. Data rasio ini yang merupakan mempunyai nilai nol mutlak dan dapat dikatakan lebih dari 2 kali. Contohnya pendapatan, umur, curah hujan, dan lainnya. Dan di data rasio ini dapat dipergunakan untuk perhitungan aritmatika. Dalam SIG ini yang juga sangat penting adalah SIG itu karena ini merupakan data spasial dan kebumian, sehingga dia pasti akan mempunyai sistem koordinat. Nah, sistem koordinat yang umum kalau kita dipergunakan di Indonesia ini ada dua. Ada sistem koordinat geografi atau sistem koordinat UTM. Selanjutnya untuk komponen-komponen utama dari SIG, yang pertama hardware atau perangkat keras. Ya, otomatis di sini adalah yang utama adalah komputer. Kemudian perangkat lunak, software sendiri, software ada ArcGIS ataupun software-software lain. Kemudian ada data, kemudian ada sumber daya manusia, dan yang terakhir metode yang dipergunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Ini komponen dari SIG. Selanjutnya aplikasi SIG. Nah, aplikasi SIG ini berawal dari SIG informasi yang mutakhir ini bisa didapatkan dari beberapa input data. Yang pertama bisa dari data citra satelit atau penginderaan jauh yang dilakukan pengolahan menjadi satu informasi, atau yang kedua data yang merupakan data-data informasi survei lapang. Dan yang ketiga bisa berupa data-data sekunder, misalnya data topografi, geologi, atau tanah yang kemudian dilakukan editing menjadi informasi sekunder. Dan ini menjadi satu kesatuan database yang terintegrasi. Kemudian dalam proses selanjutnya dilakukan proses pemetaan, ya. Kemudian atau proses monitoring atau proses pemodelan. Dan kata kunci dari SIG proses analisis ini ada ini. Ada pengukuran, pemetaan, pemantauan, atau pembuatan model. Dan analisis inilah yang akhirnya menghasilkan informasi-informasi sesuai dengan tujuan. Kalau di sini contohnya ada misalnya perubahan penggunaan lahan. Atau di sini ada SIG selection untuk misalnya kesesuaian lahan tanaman tertentu, atau SIG selection untuk tambak atau tambak garam atau mangrove dan lainnya. Ini konsep overlay dari SIG sendiri.
Ya, bisa dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya struktur data. SIG sendiri struktur data seperti dijelaskan di depan tadi, kalau digambarkan secara mudah, secara sederhana ini kondisi real, ya. Ada data itu ada yang berupa data raster, ini sebagai berikut, yang berupa pixel-pixel, dan kemudian ini ada data vektor. Data vektor ini ada yang berupa data titik, ada yang garis, kemudian ada yang berupa poligon. Jadi ini perbandingan antara jenis data vektor dan raster. Nah, ini contoh struktur data vektor baik yang berupa titik, garis, dan poligon. Nah, ini masih sama bahwa data titik ini sebagai berikut. Dia mempunyai XY, kemudian garis ini merupakan len, sedangkan poligon mempunyai area 2 dimensi. Ya. Selanjutnya, kalau sebagai berikut, ini adalah merupakan struktur data raster yang berupa pixel-pixel. Pixel-pixel inilah yang mewakili informasi-informasi dari objek yang ada di bumi dan dinilaikan. Nah, struktur data raster di sini ada informasi yang pertama yang disebut dengan header. Header ini berisi informasi penting mengenai kode file, jumlah band, atau data yang dikandung, baris, jumlah baris, kolom, tipe data, dan sebagainya. Kemudian data, ada blok data layer raster. Kemudian ancillary, di sini berisi informasi tambahan yang biasanya meliputi data statistik citra yang bersangkutan. Kemudian layer raster disimpan, ini penyimpanan tipe raster, ada yang berupa BIP, BIL, atau BSG, atau RLE. Dan contoh data-data raster ini data-data terutama data dari yang dihasilkan citra satelit, ya, baik itu satelit IKONOS, satelit Sentinel, satelit Landsat 8, dan satelit lainnya. Nah, ini juga masih menjelaskan tentang struktur data raster yang kalau disederhanakan itu bisa berupa kode-kode sebagai berikut. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.